Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai efek negatif dan juga efek positifnya menggunakan tanaman air berupa eceng gondok, apu-apu dan lain sebagainya pada kolam budidaya ikan. Di sini yang utamanya adalah yang saya bahas adalah ikan gabus. Namun bisa juga digunakan sebagai referensi untuk ikan-ikan yang lainnya. Baiklah, jadi yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang efek positifnya menggunakan eceng gondok di dalam kolam budidaya ikan kita. Jadi efek positifnya adalah satu, eceng gondok itu mampu menyerap kadar-kadar amoniak, tetapi bukan amoniak yang murni NH3, bukan. Jadi nanti akan saya jelaskan di dalam sebuah gambar mengenai proses terjadinya amoniak tersebut dari sisa kotoran ikan dan juga sisa pakan. Nanti akan saya jelaskan alurnya sampai dengan dimanfaatkan oleh tanaman air atau eceng gondok. Baik, langsung saja kita lihat gambar berikut ini. Baiklah teman-teman, kita sudah masuk di gambar. Kemudian kita mulai membaca gambar. Jadi dari atas ada ikan gabus. Ikan gabus menghasilkan kotoran ikan atau feses. Kemudian dicampur juga ada sisa pakan. Sisa pakan yang tidak habis termakan oleh ikan, maka dia akan mengendap di dasar kolam dan menjadi bahan organik. Jadi kedua-duanya bergabung menjadi amonia atau NH3. Jadi satu senyawa nitrogen dan 3 senyawa hidrogen, dan itu diikat. Kemudian dari amonia tersebut tidak bisa langsung terserap oleh tanaman air atau eceng gondok dan lain sebagainya, namun melalui proses denitrifikasi oleh bakteri Nitrosomonas yang berwarna biru itu. Kemudian dari bakteri Nitrosomonas kita lihat di bawahnya ada menjadi nitrit atau NO2. Jadi satu senyawa nitrogen dan juga 2 senyawa oksigen. Jadi dari situlah kemudian dikonversi menjadi denitrifikasi oleh bakteri Nitrobakter, makanya menjadi sebagai nitrat atau NO3. Jadi setelah menjadi NO3, barulah hal tersebut dapat diserap oleh tanaman air. Ciri-cirinya adalah ketika tanaman air atau eceng gondok teman-teman di kolam itu sehat-sehat, gemuk-gemuk, maka sebetulnya makanan untuk eceng gondok tersebut atau makanan untuk tanaman air tersebut tercukupi. Jadi ciri-cirinya kualitasnya airnya juga buruk itu biasanya tanaman eceng gondoknya itu banyak yang kerdil-kerdil atau mati. Baiklah, selain itu eceng gondok juga dapat meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air. Yang ini dilakukan pada siang hari. Namun dia mampu meningkatkan kadar oksigen di dalam air dari 1 mg per liter sampai dengan 2,6 mg per liter. Oke, jadi selain itu juga eceng gondok juga bermanfaat, terutama ini untuk ikan gabus. Itu dimanfaatkan oleh ikan gabus untuk bersembunyi di bawah tanaman-tanaman air tersebut. Dia sangat suka di tempat-tempat seperti itu. Salah satu contoh saya kasih tahu, kalau saya biasanya cari indukan ikan gabus dari alam,
itu yang saya kebetulan menggunakan teknik memancing namanya teknik casting. Jadi menggunakan umpan mainan godok-godokan. Yang ini sudah pernah saya bahas di video saya pertama kali. Itu menggunakan umpan namanya lure soft rock godok-godokan. Jadi itu saya kalau ngelempar itu bukan ngelempar ke tengah, tetapi ngelempar ke tempat di mana banyak tanaman-tanaman air. Dia suka sekali bersembunyi di tempat-tempat seperti itu. Dan juga perlu teman-teman ketahui, ikan gabus itu juga menaruh menaruh telur-telurnya itu di tanaman-tanaman air yang ada tanaman-tanaman airnya. Di sini eceng gondok itu sangat bagus juga. Jadi makanya kenapa dalam kolam pemijahan itu peran eceng gondok atau tanaman air yang lainnya itu sangat penting, karena dia akan bertelur jika ada tanaman-tanaman air. Oke, sekarang kita bahas tentang efek negatifnya menggunakan eceng gondok. Jadi jika terlalu banyak menggunakan eceng gondok di dalam kolam kita, maka yang terjadi adalah satu, nggak enak dilihat kalau terlalu banyak. Memang dari segi visual memang nggak enak dilihat. Kedua, pada saat malam hari dia akan menyerap oksigen di dalam air. Jadi oksigen terlarut jika pada malam hari tersebut akan berkurang. Namun tidak perlu khawatir untuk jenis ikan gabus atau Channa striata. Tidak perlu khawatir karena ikan gabus mampu mengambil udara langsung ke atas. Jadi bahkan ikan gabus juga mampu bertahan di dalam kondisi oksigen terlarut antara 4 mg per liter. Sebetulnya ikan-ikan lain itu minimal itu 5 mg per liter DO-nya, disulfat oksigennya. Jika di bawah itu, ikan-ikan yang lain itu kemungkinan besar akan pingsan atau bahkan bisa mati. Tapi ikan gabus, ini hebatnya dia itu bisa mengambil oksigen ke atas langsung. Jadi, dan juga hebatnya lagi, dia mempunyai labirin, di alat bantu pernafasan ketika dia tidak ada air sama sekali. Namun pada ikan-ikan yang lain, saya sarankan penggunaan eceng gondoknya juga jangan terlalu banyak. Kalau saya untuk ikan gabus maksimal 50% lah dari kolam, itu sudah maksimal. Jadi juga bermanfaat juga ya, meskipun merugikan jika pada saat malam hari, tetapi itu tetap bermanfaat untuk kualitas air. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan komen di bawah ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Salam albumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.